Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya melanjutkan membaca dan sedikit mengulas semampu saya salah satu dari bacaan yang masih saya rutinkan, ya, mencari arah melawan arus. Hari ini sudah masuk ke part yang kelima atau bab yang kelima, dan hari ini temanya Islam dan kemajemukan. Bung, ini Nusantara. Bung, terlalu subjektif, ini Nusantara Bung. Kita majemuk, ada banyak agama. Kalau Islam diterapkan bagaimana dengan mereka? Nah, gitu ya. Kalimat semacam ini kalau didengar sambil nyeruput kopi pahit mungkin terdengar kritis, tapi kalau kita kupas perlahan, mungkin kita akan menemukan bahwa yang subjektif justru bukan yang mengusulkan Islam sebagai sistem, tapi mereka yang menolak Islam tanpa memeriksa sistem itu dulu dengan jernih. Nah, jadi saya ingin memulai mengulas di paragraf ini. Ini betul-betul sedang menunjukkan kepada kita apa yang sekarang ini dihadapi, begitu ya, bahwa di luar sana dengan sangat akrab, begitu ya, mereka ini adalah para pengusung secara tidak langsung sistem kufur, ya, yaitu kapitalisme demokrasi hari ini. Lalu mereka mencoba untuk menyelimuti dari narasi-narasi mereka itu dengan seakrab mungkin gitu ya, dengan ada kata bung tadi gitu ya. Itu memang saya sering sekali mendapatkan orang seperti itu mengatakan ke saya, begitu ya. Jadi mereka mengatakan bahwa ini Nusantara gitu ya, kita itu majemuk, kita terdiri dari begitu banyak suku, bangsa, begitu, bahasa, ya, bahkan mungkin juga warna kulit gitu ya. Lalu kalau misalnya Islam dijadikan sistem di negeri ini, lalu bagaimana dengan mereka yang bukan Islam, begitu ya, yang tidak beragama Islam, begitu. Nah, ini seolah-olah orang seperti ini nih, yang mengatakan seperti ini, mereka begitu sangat toleran begitu ya, begitu sangat menjunjung tinggi kemajemukan, begitu, sehingga begitu ada yang menawarkan Islam, mendakwahkan Islam supaya diterapkan di negeri ini, mereka kemudian menuding kalau orang tersebut itu terlalu subjektif, begitu. Nah, di sini Mas Pierre mengatakan, ya, justru bukannya mengusulkan Islam sebagai sistem yang sebenarnya subjektif itu, tapi mereka yang menolak Islam tanpa memeriksa sistem itu dulu dengan jernih, begitu. Nah, teman-teman, ini memang betul. Jadi betulnya itu bahwa seharusnya kan memang sebagai yang ditawarkan, begitu ya, kita itu kemudian tentu saja paling tidak bertanya, begitu, ini apa misalnya gitu ya, ini dari mana misalnya, ini paling tidak ya, kita yang kemudian sebagai orang yang ditawarkan itu, begitu ya. Sebagai analoginya, antum datang ke rumah teman gitu ya, lalu ditawarkan sejenis makanan baru yang nggak pernah antum lihat, nggak pernah antum makan, lalu kan antum nanya gitu, ini apa gitu. Tetapi kemudian bagi mereka yang begitu menjunjung tinggi sistem kufur ini hari ini, itu tidak melakukan itu, begitu. Yang mereka lakukan justru langsung menolak dengan begitu lantang, begitu, dan mengatakan bagaimana dengan yang lain, begitu. Padahal kemudian mereka belum memeriksa sistem Islam itu seperti apa. Nah, gitu. Tulisan ini tidak sedang mengusik keberagaman, apalagi mengganggu kenyamanan sahabat-sahabat lintas agama. Justru sebaliknya, kita ingin menunjukkan bahwa keberagaman itu bukan masalah, tapi tanpa sistem yang adil, kemajemukan bisa jadi huru-hara. Nah, ini yang tidak diterima oleh mereka sebagai pengusung sistem kufur, begitu. Mereka tidak menerima huru-hara hari ini itu sebagai huru-hara, begitu. Mereka tidak menerima kekacauan hari ini itu sebagai kekacauan, begitu.
mereka mengatakan ya ini biasa aja gitu. Padahal mereka sebenarnya merasa kesusahan seperti apa tuh kita bisa bayangkan sebenarnya begitu. Dari semua sisi kehidupan loh, yang terdiri dari sosial, ekonomi, politik dan sebagainya itu loh, begitu. Bahkan di keluarga mereka sendiri tuh sudah ada yang jadi korban, korban kekerasan seksual, korban manipulasi, korban kemudian politik itu sendiri begitu. Tetapi masih saja kemudian mereka tidak menerima itu sebagai sebuah hal yang lo itu bencana. Enggak, mereka nggak terima itu sebagai bencana. Mereka nggak terima itu sebagai huru hara begitu. Nah di sini Islam itu justru menunjukkan bahwa keberagaman itu bukan masalah gitu ya. Dan tanpa sistem yang adil, yang justru tanpa sistem yang adil begitu ya, kemajemukan itu bisa jadi huru hara ya, seperti hari ini yang kita rasakan gitu. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Islam itu sistem, bukan hanya rasa syukur setelah makan gitu. Seringkali Islam dipahami hanya sebagai ibadah ritual dan akidah personal, padahal dalam struktur ajaran Islam ada dimensi yang lebih besar. Sistem hidup Islam adalah ideologi atau mabda, paradigma dasar, hukum bukan sekedar tata cara sholat, tapi juga tata kelola sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, hingga hukum pidana dan sistem keuangan. Nah, jadi saya sebagai seorang muslim yang begitu memahami bahwa Islam itu benar-benar membutuhkan tempo hari di bab ini juga kita membahas terkait dengan formalisasi begitu. Karena hari ini yang perkara sholat saja, kalau dengan tidak adanya Islam yang diformalisasikan begitu, begitu ada yang meninggalkan sholat, ya aman begitu saja begitu. Padahal di masa Nabi SAW, ketika ada orang yang tidak melaksanakan sholat, dia diancam dibunuh, dia diancam kemudian rumahnya tuh disuruh dibakar begitu. Nah jadi karena perkara sholat ini bukan perkara sepele begitu, sehingga kemudian harus ada ancaman seperti itu begitu. Konon lagi kemudian terkait dengan sumber daya alam, pendidikan, yang itu kalau tidak diatur oleh Islam yang terjadi seperti hari ini. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Nizam al-Islam, Islam adalah ideologi yang menyatu antara akidah dan sistem. Nah, ini sumber pertama yang dikutip oleh Mas Fier dari kitabnya Syekh Taqiyuddin dalam Nizam al-Islam. Dalam bahasa yang lebih membumi, Islam bukan hanya tentang bismillah sebelum makan, tapi juga siapa yang punya hak atas hasil bumi, siapa yang punya hak atas hasil bumi. Nah, jadi hasil bumi itu dimiliki oleh orang banyak begitu. Haknya adalah hak orang banyak, bukan kemudian hak individu begitu. Dan itu ditentukan dan diatur oleh negara begitu, oleh Islam. Jadi ketika kita bicara penerapan Islam, kita tidak bicara memaksa orang Kristen untuk puasa Ramadan, bukan itu begitu. Kita bicara tentang bagaimana kebijakan negara menyalurkan hak rakyat atas pendidikan, memastikan keadilan dalam distribusi harta, dan menjaga hukum tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, tadi baru saja saya melihat kembali berita tentang seorang kakek-kakek yang mencuri getah karet begitu. Dan getah karet yang dicurinya itu digunakannya untuk dijual, kemudian untuk membeli makan begitu. Lalu dia dihukum dengan hukuman yang sangat berat karena itu. Sementara koruptor yang sampai hari ini itu masih melakukan perbuatannya, tidak ada kejelasan begitu. Sementara orang yang menzolimi seperti salah satu kiai di Jawa Timur sana yang membakar santrinya, kemudian malah dia dibackingi gitu ya, dilindungi oleh wakil bupati setempat, coba bayangkan. Sementara korban sudah tidak bisa lagi hidup selayaknya hidup begitu ya, maksudnya senormal yang selayaknya, karena sudah terbakar sebagian besar dari anggota badannya itu begitu. Jadi ketika kita bicara penerapan Islam,
Islam menghormati kemajemukan dan itu sudah dicontohkan sejak abad ke-7. Salah satu bukti sejarah yang tak bisa dibantah adalah Piagam Madinah atau Sahifat Al-Madinah, konstitusi pertama yang secara formal ditulis di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, berisi klausul perlindungan terhadap komunitas non-muslim termasuk Yahudi dan musyrikin. Ketika orang-orang hari ini meragukan Islam karena takut ia tidak mampu mengelola kemajemukan, sejatinya mereka sedang kehilangan ingatan sejarah. Sebab jauh sebelum PBB mendeklarasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Islam telah lebih dulu menghadirkan praktek toleransi berbasis keadilan dan prinsip akidah, bukan sekedar toleransi kosmetik berbasis jaga citra, ya. Masya Allah. Jadi bukti sejarah yang tidak bisa dibantah terkait dengan Islam menghormati kemajemukan itu jauh sebelum PBB itu mendeklarasikan masalah itu, begitu. Jadi kita sebenarnya bukan bukan kita itu tidak punya bukti sejarah, bukan kita tidak punya kemudian contoh yang sudah pernah diformalitaskan, tetapi kita yang tidak membaca dan kita yang tidak mau mendengar, gitu. Kita yang tidak mau memahami dan kita sudah terlanjur kemudian diracuni oleh sistem kufur seperti hari ini, begitu. Jadi harus disadari itu, harus segera disadari. Mari mundur ke abad ke-7 saat Rasulullah SAW membangun negara di Madinah. Beliau bukan hanya menyatukan kaum muhajirin dan ansor, tetapi juga mengikat komunitas Yahudi dan kaum musyrik dalam Piagam Madinah. Dokumen ini bukan sekedar perjanjian politik, tetapi fondasi konstitusi negara yang di dalamnya mengakui pluralitas dan menjamin hak-hak warga non-muslim sebagai bagian dari masyarakat yang satu atau ummatan wahidan. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, kita memang harus banyak membaca sirah nabawi. Kalau tidak, kita tidak akan mengetahui bagaimana Islam itu memiliki penghormatan, ya, bagaimana Islam itu menjaga kemajemukan dan seapik apa kemudian Islam itu mengatur masalah itu, begitu. Dalam sejarah peradaban Islam, umat non-muslim atau ahlu zimmah dijamin hak hidupnya, keamanannya, serta hak mendapatkan pelayanan publik dari negara Islam. Mereka tidak dipaksa masuk Islam, bahkan memiliki pengadilan tersendiri dalam urusan perdata. Nah, ini cuplikan atau paragraf ini bisa kita lihat di bukunya Muhammad Hamidullah, bukunya The First, nah itulah bahasa Inggris ya, cek saja di Google Muhammad Hamidullah tahun 1975. Jadi dalam sejarah peradaban Islam, hak hidup non-muslim, keamanan mereka, serta hak mendapatkan pelayanan publik itu benar-benar kemudian dijamin, begitu, dijamin. Lalu tentu inilah yang tidak diinginkan oleh orang-orang kafir yang ingin kemudian Islam itu tidak diterapkan, begitu. Karena keadilan Islam ini akan membuang jauh-jauh, begitu ya, sikap atau sifatnya orang-orang kafir untuk menzolimi, untuk mendominasi dari hak-hak saudara mereka sendiri, begitu. Nah, itulah kemudian keinginan mereka agar itu tetap bisa mereka kuasai, begitu. Bahkan dalam sejarah khilafah Islamiyah, warga non-muslim mendapat perlindungan penuh dalam urusan nyawa, harta, dan agama mereka. Nah, mereka mendapatkan pelayanan publik, perlindungan hukum, dan pembebasan dari kewajiban militer. Sebaliknya, mereka diwajibkan membayar jizyah
yang dalam praktiknya jauh lebih ringan dibandingkan kewajiban zakat bagi muslim dan hanya dibebankan pada laki-laki dewasa yang mampu secara finansial. Jadi jizyah itu tidak sama dengan zakat gitu. Jizyah itu bisa kemudian diatur sedemikian rupa, misalnya membayar jizyah dalam 1 tahun tetapi dibebaskan dalam beberapa tahun. Adapun zakat dia tetap begitu. Dia tidak bisa ditoleransi begitu. Dan zakat itu tentu diperuntukkan bagi muslim. Nah, jizyah tadi diperuntukkan bagi laki-laki dewasa yang itu pun yang sudah mampu secara finansial. Jadi bukan rakyat biasa yang tidak memiliki apa-apa lalu ditarikkan jizyahnya atau pajaknya, enggak. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah menyatakan bahwa hak-hak ahlu zimmah wajib dijaga secara negara sebagaimana muslim. Nah, ini bisa dilihat di dalam kitabnya Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahkan mencatat bahwa di bawah pemerintahan Islam banyak komunitas Kristen dan Yahudi merasa lebih aman dibanding ketika mereka diperintah oleh sesama pemeluk agama yang berbeda. Lebih jauh, Will Durant dalam The Story of Civilization menulis bahwa umat Islam saat memimpin Spanyol atau Andalusia memberi perlindungan kepada komunitas Yahudi yang saat itu dibantai di Eropa. Ini fakta sejarah yang jarang diangkat di bangku sekolah, mungkin karena terlalu membuat kita minder dengan narasi Islam tidak bisa hidup berdampingan. Sebenarnya kalau kata saya bukan karena kita minder begitu, tetapi karena kita sudah terlanjur termakan oleh kata-kata atau narasi Islam tidak bisa hidup berdampingan. Kita sebenarnya nggak sadar saja bahwa di sekitar rumah kita saja itu banyak kemudian non-muslim begitu. Apalagi teman-teman di Jawa misalnya. Tapi apakah kemudian kita saling sikut menyikut? Kan enggak begitu. Nah, itu saja sudah sebagai bukti. Tetapi bukti bahwa kita tidak semena-mena itu begitu. Apalagi kemudian kalau Islam diterapkan, tentu lebih dijaga lagi begitu. Karena kalau tadi itu kemudian lingkungannya lingkungan masyarakat, ini lingkungan negara yang lebih besar daripada itu, tentu penjagaannya butuh negara, kan begitu ya. Tetapi sekali lagi karena mereka begitu ya sudah kadung termakan oleh narasi Islam tidak bisa hidup berdampingan, akhirnya ya mereka tolak saja begitu. Faktanya justru sistem sekulerlah yang memiliki sejarah panjang dalam melakukan pembersihan etnis dan genosida atas nama kebangsaan atau ideologi. Dari Holocaust Nazi, genosida Bosnia hingga konflik Rwanda, semuanya terjadi dalam sistem yang mengklaim netral tapi nyatanya memihak. Dan hari ini masih segar di hadapan kita bagaimana yang terjadi di Gaza. Jadi, jika hari ini kita mendengar ketakutan bahwa Islam akan menindas minoritas, jawabannya sederhana. Islam punya rekam jejak lebih panjang dan lebih konsisten dalam menjaga keadilan bagi semua. Kalau masih ragu, coba jawab pertanyaan ini. Di mana Nabi dan Khulafaur Rasyidin? Apakah ada gereja di masa Nabi dan atau Khulafaur Rasyidin? Apakah ada gereja yang ditutup? Apakah ada kuil yang dirusak? Atau adakah larangan bagi penganut lain untuk beribadah? Nah, begitu. Jadi kalau masih ragu juga ya jawab aja pertanyaan tadi, begitu. Tentu kalau antum pintar karena banyak membaca, antum akan menjawab tidak. Tapi kalau antum tidak membaca, tentu saja antum akan menjawab iya, begitu ya. Netralitas, ini tanda tanya ya. Netralitas, mari kita bahas itu. Mari kita bahas apa itu netral. Negara harus netral, jangan bawa-bawa agama. Nah, ini kata sebagian aktivis dengan wajah meyakinkan, tapi pertanyaannya netral dari apa? Apakah netral berarti steril dari nilai? Apakah berarti bebas dari agama tapi boleh dipenuhi liberalisme, kapitalisme atau nilai-nilai barat yang juga ideologis? Nah, faktanya tak ada sistem yang betul-betul netral. Semua kebijakan pasti dibentuk oleh nilai. Bahkan keputusan anggaran belanja secara negara sekalipun mau kita anggarkan lebih banyak untuk pendidikan, pertahanan atau pariwisata, itu semua ditentukan oleh sistem nilai.
Naqib Al-Attas menolak pandangan bahwa sekulerisme adalah netral atau universal. Ia menyebut sekulerisme adalah sebagai proyek desakralisasi yang lahir dari sejarah konflik antara gereja dan ilmu di barat, bukan dari pengalaman peradaban Islam. Ini bisa dibuka atau dibaca di bukunya Naqib Al-Attas. Talal Asad, salah satu pemikir muslim kontemporer terkemuka, menyatakan bahwa sekulerisme tidak bebas nilai, melainkan membawa konsepsi baru tentang agama, etika, dan subjek manusia yang justru mengintervensi kehidupan publik secara ideologis. Jadi, kalau hari ini negara kita netral dalam makna tidak boleh bawa agama, tapi bebas menyerap paham liberalisme ekonomi dan demokrasi prosedural, lalu itu disebut netral. Ya, mohon maaf, netralitasmu subjektif Bung gitu ya. Ini bahasanya Mas Fir ini cukup nge-cafe gitu ya, cukup nge-cafe gitu. Maksudnya anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Jadi kalau antum ada di antara, kalau ada orang-orang tua di antara antum yang melihat video saya ini, jadi mohon dimaklumi ya. Justru tanpa Islam kita khawatir setiap hari. Sekarang mari kita lihat, tanpa sistem Islam kita hidup dalam kegelisahan harian ya. Kalau orang kemudian gajian harian, kita gelisahnya harian begitu. Yang pertama, besok bayar kuliah pakai apa begitu. Nah, ini maksudnya jangan kemudian antum menjawabnya ya pakai uang lah. Enggak, bukan itu maksud pertanyaannya, tetapi uangnya itu dari mana? Bagaimana mendapatkannya? Ya, lapangan pekerjaan hari ini seperti apa begitu ya, apakah mudah dapat kerja atau enggak begitu. Lalu kemudian kalaupun nanti sudah punya uang, apakah benar-benar hanya terperuntukkan untuk biaya kuliah, atau jangan-jangan ada biaya lain yang harus dibayar juga begitu. Jadi besok bayar kuliah pakai apa, itu pertanyaannya. Yang kedua, kalau sakit kita bayar rumah sakit atau tidak. 3, apakah tanah kita aman atau digusur di atas nama pembangunan? 4, apakah korupsi akan terus jadi tontonan di layar TV dan tanpa perubahan nyata? Nah, kita hidup dalam sistem yang membiarkan harga pendidikan melonjak, rumah sakit jadi ladang bisnis, dan tanah-tanah rakyat diambil demi investasi strategis. Sementara itu, Islam mengatur pendidikan sebagai hak publik, sistem kesehatan ditanggung negara, pengelolaan hasil bumi harus kembali kepada rakyat. Coba, jadi justru tanpa Islam kita khawatir setiap hari. Ya jelas seperti yang sudah ditanyakan 4 poin tadi itu begitu ya. Ataupun pertanyaan yang lain yang juga kemudian membuat kita itu kemudian khawatir begitu. Tentang makan, tentang masa depan gitu ya, tentang kemudian pendidikan keluarga dan sebagainya, keamanan mereka, kan begitu. Jadi ini semua pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya membuat kita berpikir, maksudnya begitu. Jangan kemudian asal menuding bahwa Islam itu intoleransi, bahwa Islam itu tidak modern dan sebagainya begitu. Kalau masih ragu, mari kita baca kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ulama abad ke-3 Hijriah, yang menjelaskan bahwa hasil tambang, hutan, dan air adalah milik umum yang tidak boleh diprivatisasi. Jadi pertanyaannya, siapa yang lebih adil? Sistem yang membiarkan rakyat miskin bayar mahal untuk hidup, atau sistem Islam yang menjamin kebutuhan dasar sebagai tanggung jawab negara? Islam tidak menghilangkan keberagaman tapi menyediakan aturan yang adil. Nusantara bukan hanya majemuk, tapi juga lapar akan keadilan. Dan Islam datang bukan untuk menyingkirkan keberagaman, tapi untuk menyediakannya dalam kerangka keadilan. Bahkan Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah menyebutkan bahwa tugas negara Islam adalah menjaga agama, menjaga jiwa, akal, harta, dan keturunan, bukan hanya bagi muslim, tapi seluruh warga termasuk non-muslim. Jadi tidak ada alasan untuk khawatir bahwa Islam akan menindas non-muslim, dan
ada satu hal lagi yang perlu kita khawatirkan. Selain sistem yang jelas-jelas menindas, adalah sistem yang seolah-olah tidak menindas siapa-siapa, tapi nyatanya juga tidak peduli pada siapapun. Nah, itu hari ini yang kita kemudian rasakan, saya secara pribadi benar-benar merasakan bagaimana sistem hari ini memang tidak peduli begitu. Tidak peduli apakah saya sudah makan, apakah saya sudah sholat, apakah saya kemudian sudah berpendidikan dan sebagainya, itu nggak diperdulikan sama sistem hari ini begitu. Dan itu tentu beda dengan Islam. Maka kita tidak bisa memandang sebelah mata atas apa yang disampaikan ini begitu ya. Yang subjektif itu bukan Islam, tapi ketakutan yang belum dikaji. Bung, kalau kita bicara objektivitas, mari kita duduk bersama dan uji sistem demi sistem. Jangan hanya bilang, jangan bawa agama tanpa memberi alternatif yang lebih baik. Lucunya, ketika sistem Islam dibahas serius, ada orang di luar sana yang mulai panik. Ada yang berkata, kalau pakai syariat nanti Indonesia jadi Arab. Atau nanti kaum minoritas disuruh ikut hukum Islam semua. Begitu. Padahal belum dibuka pasalnya, sudah ditolak draftnya. Kalau kita jujur, yang mereka takutkan bukan hanya Islam itu tidak adil, tapi karena mereka belum siap memberi ruang bagi Islam berbicara dalam level sistem. Mereka lebih nyaman dengan Islam yang hanya berbisik dilanggar, bukan yang berdiskusi di pemerintahan. Mereka nyaman dengan Islam sebagai identitas budaya, bukan sebagai sistem. Berbisik dilanggar nih maksudnya podium ataupun kemudian mimbar-mimbar begitu ya. Kalau di Jawa barangkali namanya langgar. Padahal jika kita telaah lebih dalam, ketakutan terbesar bukan berasal dari non-muslim, melainkan dari muslim sekuler yang merasa nyaman dengan sistem buatan manusia. Saya tidak mau menuduh bahwa mereka mungkin saja khawatir kehilangan kuasa tafsir atau terbenam lumpur kemaksiatan dan sangat menikmatinya. Karena selama ini yang boleh bicara soal sistem hanyalah ideologi barat, demokrasi, kapitalisme, sekulerisme. Ketika Islam mulai menyentuh ranah ideologi, mereka merasa itu ancaman. Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Mafahim Siyasah li Hizb At-Tahrir dan hal serupa di beberapa kitab lainnya menegaskan pada kita bahwa sistem sekulerisme bekerja tidak dengan menolak agama secara terbuka. Nah, ini licik dan cantiknya begitu ya permainan kekufuran hari ini ya. Jadi sekulerisme itu bekerja tidak dengan menolak agama secara terbuka, tetapi dengan membatasi peran agama dalam ranah privat. Nah, dan ini tidak disadari begitu. Pun disadari, langsung kemudian sudah teralihkan perhatian kepada ketidakmungkinan begitu, kemustahilan dan sebagainya. Karena di samping kemudian membatasi peran agama dalam ranah privat begitu, dan membiarkan urusan publik dikuasai oleh akal manusia begitu. Itulah sebabnya penerapan syariat secara menyeluruh dianggap berbahaya, bukan karena syariatnya, tapi karena ia menantang dominasi ideologi sekuler yang selama ini mengontrol sistem kehidupan. Islam tidak hanya berbicara tentang halal haram makanan, tapi juga halal haram sumber kekayaan negara. Nah, gitu ya. Dan disinilah pertarungan ideologi itu sebenarnya terjadi. Maka ketakutan akan Islam seringkali bukan soal keadilan, tapi soal kekuasaan wacana siapa yang berhak menentukan sistem hidup umat manusia. Yang ditakutkan adalah jika Islam kembali diterapkan, maka manusia tidak lagi bisa membuat hukum seenaknya, tak bisa lagi memanipulasi undang-undang demi korporasi, tak bisa lagi membungkus kezoliman dengan frasa atas nama rakyat. Ketakutan itu sangat wajar bagi mereka yang sedang menikmati kenyamanan dari sistem yang tak berpihak pada kebenaran. Tapi bagi rakyat kecil yang tertindas, bagi orang tua yang harus menjual sawah demi biaya pendidikan, bagi pasien yang ditolak rumah sakit karena tidak mampu bayar, Islam bukan ancaman. Islam adalah harapan. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, orang tua yang menjual sawah demi pendidikan anak itu secara selintas masuk akal begitu, bisa diterima. Karena kemudian yaitu tanggung jawab seorang ayah.
Tetapi di luar itu ya, ada negara yang seharusnya memfasilitasi dengan gratis, membiayai dengan gampang, dan memberikan suaka yang kemudian itu bisa melonggarkan perekonomian sang ayah begitu. Sampai tidak seharusnya ya menjual sawah, karena sawah itu kan sumber kehidupannya begitu. Kalau sudah dijualnya bagaimana coba? Yaitu dirasakan oleh saya dan keluarga begitu. Sistem hari ini dan versus sistem Islam, sebuah perbandingan. Kita sering disuguhi narasi bahwa sistem yang berlaku saat ini, demokrasi liberal dengan sentuhan kapitalisme global, adalah sistem paling modern begitu. Paling inklusif dan paling cocok bagi masyarakat majemuk seperti Indonesia. Jadi paling modernnya itu sebenarnya di bagian mana juga nggak bisa dijawab sebenarnya. Karena kemodernitasnya itu ya, yang dirasakan itu adalah ketidakadilan ya, lalu kemudian kezoliman, kemudian ketidakpedulian begitu, dan kesewenang-wenangan sebenarnya. Jadi modernitasnya itu entah di mana begitu, entah itu yang dikatakan modern, dan itu kan tidak mungkin begitu ya. Ketidakadilan lalu dikatakan itu modern, ketidakpedulian lalu dikatakan itu modern. Modern dari mananya? Itu justru kebodohan begitu, kejahilan, dan itu tidak bisa kemudian dipelihara begitu. Karena banyak sekali analogi yang bisa kita analogikan di kehidupan kita secara pribadi. Antum tuh punya ayah di rumah begitu. Lalu ayah antum tuh nggak memberikan antum apa-apa, coba. Kebutuhan antum nggak dipenuhi. Tanggung jawabnya tidak dilaksanakan begitu. Lalu modernitas dari mananya seperti itu? Itu bukan modern. Itu bukan modern. Islam kata mereka terlalu utopis, terlalu normatif, terlalu sulit diterapkan di masyarakat yang heterogen. Padahal kalau kita bandingkan secara jujur antara sistem yang sekarang berjalan dengan sistem Islam, kita akan menemukan kontras yang mencolok. Mari kita buka satu demi satu. Satu, sistem pendidikan. Sistem sekarang menekankan pencapaian akademis, tapi sering melupakan nilai. Kurikulum berubah-ubah mengikuti menteri, bukan mengikuti visi peradaban. Biaya pendidikan mahal dan akses merata hanya slogan. Dalam sistem Islam, pendidikan adalah tanggung jawab negara. Setiap warga muslim maupun non-muslim berhak mendapatkan pendidikan gratis hingga level tinggi dengan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu dan iman. Nah, ini bisa dilihat di bukunya Taqiyuddin An-Nabhani, Nizam al-Islam Beirut tahun 2005. Dua, sistem ekonomi. Hari ini ekonomi kita didikte pasar global. Negara bersikap seperti maklar, bukan pelindung rakyat. Sumber daya alam diswastakan dan rakyat hanya jadi penonton atas tanah airnya sendiri. Dalam sistem Islam, kepemilikan umum seperti tambang, hutan, dan air tidak boleh diswastakan. Negara wajib mengelola dan mengembalikan hasilnya untuk kesejahteraan seluruh warga, bukan segelintir elit. 3. Sistem hukum. Hukum hari ini sering tumpul ke atas, tajam ke bawah. Koruptor bisa bebas karena tidak cukup bukti, sementara rakyat kecil dihukum berat karena mencuri demi makan. Dalam sistem Islam, hukum ditegakkan berdasarkan nas yang tetap dan tidak bisa dibeli. Siapapun yang melanggar dihukum sesuai kadar kesalahannya tanpa pandang jabatan. Jadi bukan tidak cukup bukti koruptor itu. Uang yang dikorupsinya itu sudah ditemukan seberapa miliar, itu bukti. Gitu. Jadi bukti apa lagi? Jangan seperti orang bodoh luar biasa begitu ya. 4. Sistem sosial. Sekarang kebebasan ditafsirkan sebagai bebas melakukan apapun, bahkan merusak. Perempuan dieksploitasi dalam iklan, tayangan TV, dan dunia kerja. Lalu dibungkus dengan frasa kebebasan memilih. Padahal kalau ditanyakan ke perempuan itu apakah dia betul-betul seperti itu keinginannya, belum tentu begitu. Dan bahkan banyak jawaban yang sebenarnya bukan seperti itu keinginannya. Tapi karena tuntutan dan sebagainya ya terpaksa begitu.
Sistem Islam menjaga kehormatan perempuan, bukan membatasi ruangnya. Hak publik dijamin, tapi dengan batasan moral, pergaulan diatur agar tidak membuka jalan ke arah kerusakan sosial. 5. Sistem pemerintahan. Demokrasi membuat hukum diproduksi oleh mayoritas parlemen, yang kadang bisa dibeli oleh kekuatan modal. Dalam sistem Islam, hukum bersumber dari syariat yang tetap, sementara penguasa hanya pelaksana, bukan pembuat hukum. Dengan perbandingan ini, kita tidak sedang mengatakan bahwa sistem Islam akan langsung menyelesaikan seluruh masalah yang disebabkan oleh sistem kapitalisme liberal hari ini. Karena pada dasarnya, masalah hari ini sangat khas peradaban barat. Tapi kita sedang mengatakan bahwa sistem Islam menawarkan kerangka nilai dan aturan yang jauh lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih stabil dibanding sistem sekarang. Dan itu dimulai sejak awalnya dari pondasinya. Nah, jadi bukan kemudian ujub-ujub kita masuk ke sistem kapitalisme ini lalu kita kemudian pakai Islam untuk menyelesaikan masalah, nggak bisa seperti itu. Tapi harus dari fondasinya itu, dari awalnya itu gitu. Diganti sistem yang kufur ini harus diganti dengan Islam. Di samping ini tingkat rasisme di dua negara Eropa peningkatan dari tahun 2016-2022. Austria tahun 2016 42%, tahun 2022 64%. Jerman tahun 2016 32%, tahun 2022 64%. Jadi luar biasa begitu ya. Peningkatan rasisme di sistem kufur ini begitu. Peradaban barat ini harus dibangun di atas pemisahan agama dari kehidupan yang melahirkan sistem penuh kontradiksi dan tidak stabil. Sementara Islam membangun sistem di atas wahyu ilahi yang menyatukan akidah dan hukum dalam satu bingkai peradaban. Jika bukan Islam, sistem apa yang layak? Jika kita menolak Islam sebagai sistem karena dianggap terlalu subjektif atau hanya cocok untuk masyarakat tertentu, maka pertanyaan sebaliknya adalah, sistem siapa yang kita anggap objektif dan layak diterapkan? Kapitalisme. Sistem ini telah terbukti menciptakan jurang antara si kaya dan si miskin, merusak ekosistem, dan memperalat negara demi kepentingan korporasi. Oxfam mencatat bahwa 1% populasi terkaya di dunia menguasai lebih banyak kekayaan daripada 99% sisanya. Sosialisme. Gagasan ini pernah diadopsi di banyak negara dan berakhir dengan kekacauan ekonomi, pembatasan kebebasan beragama, dan kegagalan dalam menjaga semangat kerja individu. Demokrasi liberal, nyatanya banyak negara demokratis justru membiarkan rasisme, ketimpangan, dan konflik sosial terus tumbuh. Di Amerika Serikat, negara yang katanya pelopor demokrasi, angka tunawisma, overdosis narkoba, dan kasus bunuh diri justru terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi kita bertanya, satu, jika Islam tidak boleh masuk ke ranah sistem, lalu siapa yang boleh? Dua, jika wahyu tak boleh dijadikan sumber hukum, apakah kita akan terus hidup di bawah hukum yang dibuat berdasarkan lobby dan voting? Tiga, jika keadilan Islam dicurigai, lalu keadilan versi siapa yang layak dipercaya? Mereka yang menolak Islam sebagai sistem seringkali tak mampu menjawab pertanyaan mendasar ini. Mereka lebih suka mempertahankan status quo, karena sistem hari ini meski cacat, tetap memberi ruang nyaman bagi segelintir elit. Nah, tapi nggak masuk akalnya itu kepada antum yang bukan elit, yang bukan penguasa dan sebagainya. Antum mempertahankan ini begitu. Apa yang antum dapatkan? Selama ini antum sudah mendapatkan begitu banyak kesusahan, pengen banyak kesusahan lagi begitu. Tapi bagi kita tidak punya ruang, tapi bagi kita yang tidak punya ruang, yang tidak punya tanah, yang tidak punya akses ke pendidikan dan keadilan, Islam bukan ancaman. Islam adalah arah sebuah sistem yang berpihak pada manusia, bukan pada modal dan nafsu manusia. Perbandingan luas lahan yang dikelola korporasi dan rakyat Indonesia Agustus tahun 2022. Nih. Ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, bukan soal subjektif, tapi soal siapa yang punya visi. Bung, ini bukan soal subjektif atau objektif, mari kita lihat lebih jernih. Ini soal siapa yang berani menyodorkan sistem alternatif yang lebih adil dan berakar. Dan sejauh ini, Islam punya rekam jejak, argumen, serta prinsip yang lebih kuat dibanding sistem manapun yang pernah lahir dari ruang konferensi manusia. Kalau bukan Islam, lalu sistem siapa yang kita tunggu? Dan kalau bukan
kita yang membawa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, siapa lagi yang akan menjemput masa depan yang lebih bermakna. Teman-teman, kita sudah berakhir di ujung ya untuk bahasan kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di bagian kedua, memotret realitas penghalang yang semu, dan itu bab ke-6. Dan untuk catatan akhir di sini ada 20 atau 21. Sebenarnya Mas Fer ini sepertinya salah memberikan nomor ini ya, referensi. Seharusnya cuma 20, tapi tadi ditulisnya 21 begitu. Nah, ini ada beberapa sumber yang beliau cantumkan di sini ya. Teman-teman, kita harus biasakan membaca dan kita harus cari cara bagaimana supaya kita bisa mendapatkan bacaan begitu. Entah kemudian harus membelinya dengan biaya sendiri maupun kemudian meminta tolong kepada sahabat dan teman-teman. Yang jelas kita harus berpikir dan kita harus banyak membaca dan kita harus berubah dari keadaan yang sistem yang kufur seperti ini kepada sistem yang lebih baik. Karena kalau sistem yang lebih baik yaitu sistem Islam, sekalipun saya misalnya secara pribadi kemudian dibunuh di dalam sistem tersebut karena kemudian saya bermaksiat, maka itu sama dengan saya mendapatkan pahala begitu. Tapi kalau kemudian saya dibunuh hari ini di sistem yang kufur ini karena saya bermaksiat, ya yang saya dapatkan itu double dosa begitu, double kesia-siaan dan kemalangan begitu ya. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sampai menit ini antum masih menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.